Halo guys, balik lagi di channel saya, Pray From Yogo. Hari ini gue offbeat dulu ya guys. Hari ini gue offbeat, gue nggak narik DO dulu, nggak narik taksi online. Jadi untuk konten kali ini agak sedikit berbeda. Dan gue baru aja pulang gereja nih guys, pakai kemeja rapi. Jadi gue rencana emang hari ini istirahat aja dulu, full istirahat karena kebetulan juga lagi sepi. Selama sepekan kemarin, selama gue on beat itu benar-benar lagi anyep banget guys. Ya, yang ada berapa kali nombok bensin, cuman ya udahlah. Kita tetap berusaha tetap jalanin aja. Oke, lanjut. Untuk konten kali ini, gue mau kasih tunjuk-tunjuk ke kalian barang-barang yang penting yang harus kita siapkan ketika kita on beat atau bekerja sebagai driver taksi online. Sebenarnya sih bukan untuk driver taksi online juga ya. Gue rasa untuk beberapa pemilik mobil harus memiliki barang ini untuk berjaga-jaga, kiranya untuk persiapan. Karena beberapa kali barang-barang yang gue pakai ini, yang gue punya ini benar-benar sangat dibutuhkan. Dan bahkan gue suka sharing ke teman-teman gue dan mereka ngerasa wah ajaib banget gitu, kok baru tahu nyata butuh ini, dan juga benar mereka langsung buru-buru membelinya supaya menghindari kejadian yang nggak terduga nantinya. Maksudnya suatu waktu butuh mereka udah siap gitu. Oke, tanpa basa-basi nih, barang pertama ya bumper belakang nih guys. Ini penting banget nih. Ini berapa kali gua ditabrak sama motor. Awal mula sebelum gua pakai ini, gua sering banget disenggol sama motor guys. Nih, kalian bisa lihat nih. Nah, ini lecet-lecet nih. Nih, baret-baret. Nih, baret-baret. Ini kena ditabrak sama motor guys. Jadi ini gua sebelum pasang bumper ini, gua berapa kali disenggol-senggol sama motor. Nah, setelah pas disenggol ini, nah baru gua berinisiatif, gua berencana gua beli bumper ini nih. Nah, alhasil bumper ini bener-bener sangat melindungi mobil gua dari tabrakan motor. Sering kali sih motor sering banget nyenggol-nyenggol guys. Jadi ini menurut gue ini penting banget nih, bumper penting banget. Kalau kalian mau menghindari mobil-mobil kalian penyok, kan sering kali suka lihat tuh mobil-mobil suka penyok di belakang nih. Nah ini penting banget guys. Kalau menurut gue sih ini penting. Ini saran dari gue ya. Yang pertama, kalian wajib punya bumper belakang. Oke, yang kedua, yang barang yang kalian wajib miliki yaitu ini. Ini guys. Ini gunanya buat apa? Ini kan gue sering on beat ya, apalagi terutama gue sering ngalong on beat malam-malam. Nah kalau malam-malam itu, kalau kalian tahu itu sering ketemu sama cewek-cewek guys, penumpangnya sering banget cewek. Nah cewek itu kukunya pada panjang-panjang guys. Kalau kalian ini nggak pakai ini, yang ada mobil kalian baret nih. Ini nih pintu-pintunya baret nih, kalau nggak pakai beginian. Jadi ini sangat berfungsi sekali untuk melindungi dari cakaran-cakaran kuku tuh. Ini udah banyak baret-baretan tuh guys. Kalau misal gue nggak pakai ini, bodi mobil gue yang baret. Jadi ini menurut gue amat sangat penting. Dan yang kedua ya ini. Pelindung jari kalau misalnya kita parkir di sebelahnya biar nggak nyenggol ke sebelah guys. Ya ini lebih ke keamanan aja sih. Tapi yang terpenting ini aja sih menurut gue sih. Ini sangat amat penting buat melindungi mobil kita dari cakaran kuku-kuku. Ini poin kedua yang gua rasa kalian harus miliki ya. Oke lanjut poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini amat sangat penting dan gua rasa kalian harus memilikinya. Walaupun biayanya sih terbilang cukup mahal untuk poin nomor 3 ini, tapi gua rasa ini perlu kalian sebagai driver online miliki, ataupun kalian yang sebagian besar mempunyai mobil dan sering beraktivitas di luar. Penting banget guys, yaitu kamera dashcam. Nih gua tunjuk ke kalian ya. Ya, ini dia kamera dashcam gua. Gua letakkan di belakang ini ya, kaca ya. Di belakang kaca gua letakkan kamera dashcam guys. Dan kamera dashcam ini penting banget guys. Ini kameranya tersembunyi jadi nggak kelihatan. Cuman kalau dari depan ngeliat ke sini ada tuh kelihatan. Kalian tinggal cari aja di marketplace, di online shop, banyak kok sedia dashcam. Dan nggak perlu mahal-mahal, simple aja. Yang penting bisa ngerekam. Fungsinya buat apa? Buat ngerekam kejadian-kejadian nggak terduga. Dan juga ini sebagai bukti perlindungan akan diri kita guys. Dari gugatan-gugatan yang ada, yang masuk ke kita. Contohnya, kalau kalian ikutin gua ke konten gua yang sebelumnya, gua pernah ditabrak nih sama HRV. Dan yang tabrak itu cewek. Nah, jadi pas terjadi insiden itu sempat pelakunya yang nabrak gue itu sempat ngotot-ngotot. Dia ngerasa nggak bersalah. Dia ngerasa gue yang salah. Lah gue yang ditabrak malah gue yang disalahin, nah gitu. Oke, itu kan sebuah
pertanda kan, maksudnya gue digugat sama dia. Nah, gue nunjukin ke dia bukti kalau gue punya rekaman CCTV ini. Nah, ketika gue ngomong gue punya CCTV, langsung berubah, maksudnya dia langsung mau bertanggung jawab akan kejadian tersebut. Nah, ini menurut gue sebuah poin yang sangat penting. Nah, oke, kasus keduanya, gue pernah nggak sengaja nabrak motor, guys. Gue nggak sengaja nabrak motor. Mungkin gue bakal tunjukin ke kalian cuplikannya ya setelah ini. Nah, jadi gue nggak sengaja nabrak motor sehingga dia terjatuh dan masuk ke kolong mobil gue. Nah, itu pertanyaannya, kalau lihat dari kejadian bisa dibilang gue yang salah, gue yang nabrak. Namun pas setelah lihat CCTV, yang salah adalah dia, karena dia tiba-tiba motong dari kiri lalu berhenti dalam keadaan lampu sedang hijau. Lampu hijau ya nggak mungkin kan gue berhenti kan, lampu hijau saatnya kan kita jalan. Dan dia memotong, langsung berhenti dengan alasan dia menghindarin busway, sedangkan busway kan jalan pada sisinya. Maksud gue busway jalan pada jalurnya, nggak mungkin busway yang melenceng dari jalur. Kalau kita tahu jalurnya ya udah biarin aja. Nah, dia alasannya begitu. Nah, akhirnya setelah lihat CCTV bukti yang ada, dia nggak bisa mengelak. Itu kasus gue yang kedua. Nah, setelah gue juga pernah cerita-cerita ke teman-teman gue masalah ini, dan gue kasih tahu kalau ada dashcam ini, mereka langsung buru-buru beli dashcam. Gue poin 3 ini sangat amat penting, guys, yang kalian harus miliki, baik driver online maupun kalian yang punya aktivitas berkendara rutin di jalanan. Oke, lanjut ke poin nomor 4, barang yang harus kalian miliki. Barang keempat yang harus kalian miliki yaitu power bank. Oke, kenapa gue bilang power bank? Oke, padahal kan mungkin banyak kalian bertanya lah, ngapain pakai power bank, kan mobil kita bisa ngecas. Lah, mobil kita kan ada disediain charger segala rupa, ngapain pakai power bank? Itu yang pertama kali gue mikirin, guys. Itu pertama kali yang gue pikirin. Sampai suatu saat gue harus mengganti aki gue. Nah, jadi aki gue itu diganti dalam tahan waktu hanya 9 bulan, guys. Nah, sebelum gue narik sebagai taksi online, itu ada 2 tahun nggak diganti, guys. Gue ganti itu terakhir itu sekitar 2 tahun baru ganti. Nah, setelah gue naik jadi fokus di taksi online, 9 bulan udah harus ganti. Nah, di situ gue bertanya-tanya sama montirnya. Waktu itu gue ganti di Shop and Drive, dan gue tanya-tanya, Mas, apakah pengaruh ke LCD gue, apakah pengaruh ke lampu-lampu gue dan segala rupa. Dia bilang semuanya itu sebenarnya nggak berpengaruh, dan wattnya itu sebenarnya masih terbilang kecil, Pak. Terus dia nanya, Bapak sering ngecas gak? Iya, sering. Jadi saya ngadain casan di sini, Pak. Kayaknya hampir setiap hari saya selalu ngecas di sini. Nah, itu, Pak, ngecas itu yang bikin boros aki. Nah, di sini poin penting, guys. Maka dari itu, setelah gue tahu kejadian itu, setelah gue tahu masalah yang gue alami itu, gue langsung beli power bank. By the way, ini gue nggak di endorse, nggak usah nunjukin merek, Pak ya. Ini gue beli power bank, gue langsung beli yang agak kapasitasnya gede punya, 20.000 mAh. Gue langsung beli 20.000 mAh, jadi bisa 4 kali ngecas. 4 kali ngecas buat sampai full. Karena HP gue kan 5.000 mAh, ini 20.000 mAh, jadi bisa 4 kali ngecas, guys. Dan ini poin nomor 4 yang gue rasa amat sangat penting kalian para driver online harus miliki. Oke, lanjut poin nomor 5, guys. Poin nomor 5 ini yang gue mau sebutin sih sebenarnya sih penting gak penting ya, guys. Maksud gue kalau bagi gue pribadi itu sangat penting. Cuman kalau bagi kalian sih sebenarnya sih ya ini dirasa penting gak penting sih, menurut kalian aja, kalian yang nilai. Poin nomor 5 yang gue mau sebutkan yang penting gak penting yaitu ini, guys. Kantong kencing. Kantong urin, sorry kantong kencing lagi, kantong urin. Oke, fungsinya buat apa? Ya ini buat jaga-jaga kalau kita mau pipis di jalan, guys. Oke, ini sih gue sih anjurin sih, maksudnya kalau kalian ya terutama sering perjalanan jauh atau enggak kalian driver online, gue rasa sih perlu sih ini, guys. Karena kenapa? Kadang kalau lagi macet atau enggak maksudnya kita sulit menemukan kamar mandi, gue rasa pakai kantong pipis ini sangat berguna. Tapi ini gue rekomendasiin untuk para cowok ya. Kalau cewek sih gue nggak tahu cara gunainnya untuk cewek. Tapi kalau untuk cowok gue udah sering gunain dan ini sangat worth it banget. Jadi ini cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu di dalam kantongnya itu dia ada ada pasir, guys. Jadi pasirnya itu kalau diisi cairannya itu bakal menjadi padat. Cairannya itu jadi kayak bakal jadi gel. Nah, jadi pas kalau kita misalnya buang air di situ, airnya bakal jadi gel. Nah, gelnya itu akan rapet banget dan lama-lama akan menjadi agak keras gitu, agak keras kalau kelamaan. Nah, juga itu dia sealnya itu lumayan rapet, jadi nggak bakal bau, nggak bakal gimana-gimana. Dan menurut gue sih ini
perlu juga sih kalau apalagi terutama driver online, terutama gua kalau on beat itu jarang banget melipir untuk berhenti, kecuali kalau untuk isi bensin dan segala rupa. Jadi kadang gua apalagi kalau lagi long trip ya, lagi trip jauh, kalau kebelet tipis, nggak nemuin pohon, nggak nemuin jalan yang bisa buat berhenti, ya mau nggak mau gua pakai ini. Unik ya. Juga ya ini gua rasa ya ini butuh nggak butuh sih, kalau bagi gua pribadi butuh. Oke. Lanjut, poin nomor berapa tadi sekarang? Oh, poin nomor 6. Poin nomor 6 ya. Poin nomor 6 ini ya mungkin sebenarnya sih poin nomor ini yang bakal gue sebutin sebenarnya sih ya umum ya, lumrah. Dibilang penting juga penting, tapi menurut kalau bagi gue pribadi penting, yaitu parfum mobil. Nah, poin nomor 6 ini jadi maksudnya mobil kalian harus memiliki wangi-wangian yang nggak bikin pusing, guys. Jadi gini, gue pernah beli ini sebelumnya gue mobil biasa kadang pakai ini, guys, Stella jeruk ya. Nih, jeruk. Ya biasa gue beberapa kali pakai parfum ini ya. Nah, dan kalau menurut gue pribadi sih yang kalau gue pribadi nggak bikin pusing, menurut gue enak wanginya. Cuman gue beberapa kali dikomplain sama penumpang, guys, katanya baunya nggak enak, bikin pusing. Hasil sama perjalanan dia buka kaca. Oke. Setelah itu gue mulai beralih ganti parfum, udah nggak pakai yang ini lagi, udah nggak pakai Stella. Dan gue pakai ini, guys. Gue pakai parfum ginian, wangian di botol nih, kebetulan udah mau habis. Dan juga gue pakai di sini. Di sini gue ada pakai isi juga ini balsam sih. Ini isinya balsam, jadi parfum padat, guys. Nah, cukup awet. Jadi gue isi parfum di sini. Dan buat jaga-jaga kalau misalnya mobil gue atau bukan mobil gue, kalau jaga-jaga kalau misalnya kadang kan gue kan suka on-beatnya ngalong nih. On-beat ngalong itu sering kali menjumpai penumpang yang bau-bau aneh-aneh, bau-baunya dalam hal bau miras, guys. Jadi kadang suka menjumpai penumpang yang mabuk bau-bau miras segala rupa atau enggak bau aneh-aneh. Nah, gue suka semprotin pakai parfum ini ya, pakai sedia ini parfum. Jadi buat semprot-semprot di mobil gitu. Nah, jadi biar nggak bau. Intinya sih poin nomor 6 ini gue mau kasih tahu ke kalian, pentingnya harus punya parfum kendaraan mobil, harus. Karena kenapa gue ngomong ini penting? Karena beberapa kali jujur sebelum gue narik sebagai taksi online, gue kan statusnya sebagai penumpang. Berapa kali gue pesen taksi online itu sering menjumpai mobil yang baunya tidak sedap. Nah, gue rasa kalian perlulah. Jadi kata ini gue komplainan gue sebagai penumpang ke driver online lainnya. Dan itu untuk mencegah hal itu, makanya gue setiap kali narik, setiap kali on beat, gue selalu sedia wangi-wangian. Gue selalu standbyin wangi. Gue nggak mau sampai wangi mobil gue ini bikin penumpang nggak nyaman. Itu aja sih. Oke, lanjut poin selanjutnya ya. Oh ya, selain parfum mobil, kalau gue pribadi sering kali juga pakai parfum buat diri gue sendiri, guys. Nih, gue selalu standby ini parfum nih. Ini gue ada beli parfum. Ini parfumnya refillan, maksudnya parfum yang aslinya gue ada botol gede. Nih, gue masih sedia. Nih, gue selalu sedia parfum di mobil. Itu buat badan gue. Karena gue ngerasa takutnya badan gue itu ya takutnya ketek gue atau apa kan, mungkin tanpa gue sadari baunya itu nggak enak. Jadi gue selalu nyemprot diri gue parfum. Ya, intinya sih poin yang gue mau kasih tahu ini kalian itu pentingnya buat jaga mobil agar tetap wangi dan nyaman. Itu aja sih, jangan sampai mengecewakan penumpang gitu. Gitu aja. Oke, lanjut guys. Poin berikutnya ini sih lebih kayak untuk menghindari musibah, sama seperti dashcam. Nah, oke, poin berikutnya itu yaitu perlengkapan mobilnya dalam hal perlengkapan darurat emergensi. Mungkin gue nggak bisa sebutin satu-satu, cuman ya salah satu yang gue punya yaitu ini, guys. Nih, ini alat buat tambal ban. Jadi kalau sewaktu-waktu mobil gue ini alat tambal ban darurat, guys. Jadi cuma bisa ini harganya nggak mahal, murah. Gue beli cuma sekitar nggak nyampe 30.000. Jadi ini alat tambal ban tubeless dan cuma ada 3 kail nih, 1, 2, 3 buat tambalan. Jadi fungsinya buat apa? Jadi buat kalau misalnya tiba-tiba ban bocor, bannya kurang angin, gue bisa langsung tambal di tengah jalan. Nah, benda berikutnya yang gue sediain yaitu pompa darurat, guys. Ada di belakang mobil gue itu pompa darurat. Itu juga gue rasa penting. Bendanya kecil kok, nggak terlalu gede. Itu jadi setelah gue pakein ini, tusuk, tambal, isi angin. Nah, kebetulan mobil gue ini dibekali dengan alat sensor takaran angin, guys. Ini gue tunjukin kalian nih. Ini ya, guys, ini
sensor tekanan angin. Nah, ini kan nggak bisa lihat 2,8 ini artinya tekanan mobil gue bagus. Ini lagi agak kurang nih. Sensor belakangnya menunjukkan angin gue agak sedikit kurang, mungkin berkurang sekitar 1-2 PSI. Cuman masih boleh lah, masih bagus lah, masih stabil lah. Jangan sampai di bawah 2,5. Itu sih biasa gue selalu mempertimbangkan jangan sampai mobil gue bannya di bawah 2,5. Jadi gue rasa itu sih yang penting sih kalau mau bagi gue sih ya tekanan angin ini. Karena kalau menurut gue pribadi ya guys, gue pernah waktu itu ganti ban. Waktu itu gue pernah ban gue bocor, dan maksudnya ganti ban itu lebih sulit guys. Jadi maksudnya gue copot ban gue terus ganti itu lebih sulit. Lebih baik menurut gue ketimbang gue ganti ban, kenapa gue nggak nambel aja langsung, nambel aja sendiri gitu. Kalau kita ganti ban, ibarat katakan ban kita yang serep ini masukin ke yang ban yang bermasalah, yang lubang, dan ban lubang ini nanti kita bawa ke tambal ban kan. Menurut gue itu agak cukup ribet ya. Dibanding kalau gue dongkrak sendiri, lalu gue tusuk sendiri dan gue isi angin sendiri. Gue lebih pikir lebih gampang seperti itu ketimbang ganti ban. Karena kemarin waktu pas ganti ban cukup menguras tenaga ya. Bagi gue pribadi sih. Mungkin nggak tahu kalau bagi kalian ya lebih nyaman kalau lebih enak ganti ban aja daripada kayak gini. Ini buat saran dari gue aja. Dari gue pribadi, gue sedia alat buat keadaan darurat, yaitu buat ban suatu kalau bermasalah. Itu aja sih guys, gue rasa itu aja. Itu juga menurut gue agak penting. Dan juga mungkin alat pemadam kebakaran juga boleh mungkin. Pokoknya intinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik menyiapkan peralatan-peralatan darurat daripada nanti kita pas keadaan darurat itu pusing, bingung mau di mana, nggak bisa narik, mau nyari bengkel susah, mau hubungin direct susah. Apalagi kan gua kan on beatnya itu seringkali ngalong malam, jadi seringkali itu pulang jam 10 jam 11 guys. Jadi ya kalau jam segitu bengkel udah nggak ada, bukan nggak ada, bengkel susah, lebih tepatnya susah. Jadi ya mau nggak mau gua berjaga-jaga untuk hal yang nggak terduga nantinya. Selanjutnya gue lupa mau ngasih tahu holding HP nih. Holding HP juga penting guys. Kalau sebagai taksi online itu penting banget. Kalau holding HP, ini gue kasih tunjuk kalian kalau yang gue pakai nih. Holding HP, gue selama on beat gue selalu pakai yang ini guys. Holding HP yang dicolokin ke ke ventilasi AC gitu. Gue selalu pakai ini holding HP ini. Jadi ini lebih simple nih tuh. Set. Jadi tanpa gue harus keluarin HP, gue tinggal cabut aja tuh, cabut, taruh. Nah, kalau gue biasa pakai ini. Dan saran gue sih pakai merek-merek yang mahal punya, maksudnya yang standar lah, yang bagus. Jangan beli yang murah-murah guys, yang murah-murah justru nggak awet. Ini gue pakai Pluton merek robot, jadi ini cukup awet. Ini udah 1 tahun di sini dan sama ini nggak ada masalah sih. Dan yang berikutnya gue juga sebelum gue pakai yang ini gue pakai yang ini guys nih. Gue pakai standing ini. Cuman kalau menurut gue ini agak ribet. Ribetnya apa? Dia sering banget nggak nempel, sering banget goyang dan nggak nempel. Dia sih nggak nempel kalau gue tempel di kaca ya. Kalau tempel di kaca dia awet. Cuman menurut gue nggak nyaman, ribet kalau pakai ini gitu. Kalau menurut gue nggak sesimpel kalau gue pakai ini. Jadi gue makanya kalau on beat selalu pakai yang ini. Jarang gue pakai yang ini sih. Ya kadang pakai, cuman gue lebih pakainya yang ini sih. Lebih prefer pakai yang ini. Lebih enaknya ini sih kalau menurut gue pribadi sih guys. Jadi terserah kalian sih, kalian nyamannya apa. Ada juga kan yang digantung di atas sini, ada yang digantung di atas sini. Nah, jadi semuanya sih pilihan kalian. Kalian nyamannya pakai apa? Kalau gue sih nyamannya yang pakai yang di sini. Holding HP-nya lebih nyaman yang ini. Pakai yang ini juga bagus, cuman ya gue lebih prefer yang ini sih. Oke, yang terakhir mungkin udah poin nomor 9 ya. Kayak sih, ya nomor 9. Udah cukup banyak ya yang gue share. Yang terakhir ini sih, ini ya sama sih, penting gak penting sih. Tapi kalau bagi gue penting sih ya. Yaitu ini guys, aksesoris setir. Ya, setir mobil gua jadi dipakein sarung guys. Ini sarung mobil. Nah, ini menurut gua sih lebih enak pakai sarung mobil. Jadi sarung mobil ini anti slip guys. Sarung mobil ini anti slip. Jadi gua kadang kan kalau bawa mobil sering banget pakai satu tangan jadi gini nyetirnya tuh. Nah, begini. Nah, gini ini anti slip, enak kalau mobil ini kalau gini nih. Jadi kalau menurut gua sih ya nggak tahu juga kalau emang bawaannya. Kalau menurut gue bawaan mobil ini agak licin ininya, rack setirnya. Tapi kalau setelah gue pakai ini dia jadi agak anti slip ya. Kalau menurut gue sih ya poin ini ya penting ya. Kalau bagi gue sih aksesoris mobil ini penting sih guys, penting banget sih kalau menurut gue. Gue juga rencana sih pengen beli yang aksesoris yang nempel di sini ya. Jadi enak gitu kalau misalnya mau belok tinggal hold di sini, set belok gitu. Cuman ya menurut gue ini udah bagus sih, udah cakep sih. Dan juga sih nambah warnanya jadi lebih jadi apa? Kesan warnanya jadi lebih mewah ya.
mewah sedikit lah. Jadi ya ngelindungin lah, ini menurut gua ini karet aksesoris mobil ya gitu guys. Jadi menurut kalian gimana, apakah kalian punya barang-barang unik lainnya atau enggak aksesoris lainnya yang menurut kalian penting untuk kita para driver online ataupun driver yang melakukan perjalanan jauh untuk siapkan? Coba komen di kolom komentar ya guys. Dan gue rasa ini barang-barangnya semua penting. Dan mungkin kalau kalian penasaran harganya atau apa, gue bakal cantumin link pembelian marketplace-nya di deskripsi kali ya. Link-link tersebut mungkin bakal terhubung ke aplikasi online shop dan kalian bisa cek harganya berapa, kisarannya berapa. Jadi ya kalian cek sendiri harganya di bawah, nanti gue cantumin linknya di deskripsi ya. Jadi gue rasa itu aja guys. Gue rasa konten hari ini ya itu aja sih, lebih ke cerita, maksudnya barang-barang yang kalian butuhkan untuk mobil kalian. Gue rasa itu aja guys. Jika kalian punya pertanyaan, feel free untuk isi kolom komentar gua. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Subscribe channel gua supaya kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Oh ya, by the way, suka ada yang nanya ke gua di kolom komentar, gua ngerekam biasa pakai apa? Gua ngerekam pakai HP guys. Gua ngerekam pakai HP biasa, HP Samsung. Kenapa gua pakai HP Samsung? Karena gua ngerasa HP Samsung mukanya face-nya lebih bersih ketimbang kalau gua pakai HP yang lain. Jadi gue biasa ngerekam kalau vlog itu pakai HP Samsung. Kalau enggak, kadang-kadang gue pakai kamera ini Sony. Gue ada kamera ini juga. Ini gue berapa kali juga suka kombinasi pakai kamera ini. Kalau nggak pakai kamera HP. Cuman kalau gue pribadi, jujur gue lebih nyaman pakai kamera HP. Jadi ya kalau kalian tanya, gue biasa ngevlog ngerekam pakai apa ya pakai kamera HP. Kalau nggak pakai kamera ini. Dan juga kalau nggak pakai kamera dashcam. Jadi dashcam gue ini ngerekam dua arah guys, depan sama belakang. Jadi kalau kalian lihat konten gue, intinya gue mau kasih jawabnya, gue biasa ngerekam pakai 3 kamera, yaitu kamera HP, kamera ini, kalau nggak kamera dashcam. Itu aja sih guys. Itu buat jawab pertanyaan kalian yang di kolom komentar yang menanyakan gue biasa ngerekam pakai apa. Oke, itu aja buat tambahan aja. Bye.